Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang bioplastik dari bahan pati. Next dulu. Kami beranggotakan Agna Auliah, Yeremia Bagus Nugroho, Angelika Kartatiso, dan Sugalo Yulianti. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, potensi pengembangan, kesimpulan. Baik, selanjutnya ada pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan. Next. Baik, latar belakang atau alasan kami membuat bioplastik ini yaitu kita tahu bahwa plastik merupakan bahan yang umum digunakan karena memiliki sifat yang ekonomis. Tidak Plastik Indonesia tahun 2019 memaparkan bahwa total konsumsi plastik di Indonesia mencapai 5,76 juta ton per tahun dan sebesar 19,8 kilo. Banyaknya berdampak terhadap lingkungan karena plastik sendiri terbuat dari polimer sintetis dengan sifat non-biodegradable, artinya membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Jadi plastik sendiri, selain itu juga plastik sintetis ini terbuat dari bahan baku yaitu berupa minyak bumi, batu bara, dan gas alam, yang mana bahan baku ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau butuh waktu jutaan tahun untuk perbaruan. Maka dari itu diperlukan alternatif penggunaan plastik konvensional ini, yaitu dengan membuat bioplastik. Plastik adalah plastik atau polimer yang secara alamiah dapat terdegradasi baik melalui serangan mikroorganisme maupun oleh cuaca. Bioplastik terbuat dari polimer alami, jenisnya antara lain yaitu alkanoat acid atau PHA dan polylactic acid atau Indonesia sendiri, bioplastik yang mudah dikembangkan adalah polylactic acid berbahan dasar zat tepung atau pati. Salah satu jenis tepung yang bisa digunakan dalam pembuatan bioplastik ini yaitu tepung maizena. Tepung maizena mempunyai kandungan 74-76% amilopektin serta 24 kandungan amilosa pada tepung maizena ini lebih besar dibandingkan dengan tepung tapioka dan sorghum yaitu 20% dan 17%. Menurut Radia Tua dan kawan-kawan 2015. Next. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui tahapan mampu membuat biodegradable film atau bioplastik dari bahan berbasis. Selanjutnya metodologi. Waktu dan tempat. Waktu praktikum ini pada ulangan pertama yaitu dilaksanakan pada hari Rabu 24 November 2021 dan untuk ulangan kedua pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 bertempat di Jalan A. Nasution, Karanganom, Wawai Karya, Lampung Timur, dan Jalan Saidan nomor 21 Tanjung Pandan, Belitung. Alat dan bahan.
Alat yang digunakan antara lain panci, pengaduk, gelas, sendok makan dan sendok teh, nampan, kipas, dan kompor. Lalu bahan yang digunakan yaitu pati jagung atau maizena, minyak sayur, asam cuka, air, dan aluminium foil. Berikut prosedur pembuatan bioplastik. Yang pertama, 1 sendok makan pati jagung dimasukkan ke dalam panci, lalu ditambahkan 100 ml air dan diaduk sampai homogen. Selanjutnya ditambahkan 3 sendok teh minyak sayur, 1 sendok teh asam cuka, dan diaduk kembali sampai homogen. Selanjutnya dipanaskan sembari diaduk. Setelah itu dituang dan diratakan pada nampan yang sudah dilapisi aluminium foil. Selanjutnya dikeringkan dengan cara diangin-anginkan menggunakan kipas angin, lalu dilepaskan dari aluminium foil dan jadilah bioplastik. Setelah itu diamati dan dicatat hasilnya berupa data warna dan tekstur. Selanjutnya prosedur uji degradabilitas. Pertama, bioplastik dipotong dengan ukuran 5 x 5 cm. Selanjutnya dicelupkan dalam gelas berisikan air sebanyak 250 ml dan diamati setiap 10 menit sekali selama 60 menit. Selanjutnya dicatat hasil pengamatan dan dicatat hasilnya. Berikut video praktikum pembuatan bioplastik dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kali ini kita akan membuat bioplastik dari bahan pati tepung maizena. Alat yang digunakan antara lain nampan, panci, sutil, gelas ukur, sendok, spatula, gelas, dan kipas angin. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain tepung maizena 1 sendok makan, asam cuka 1 sendok teh, minyak 3 sendok teh, aluminium foil, dan air 100 ml. Berikut adalah proses pembuatan bioplastiknya. Masukkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan ke dalam panci dan tambahkan 100 ml air. Aduk tepung maizena dan air hingga tercampur rata. Lalu tambahkan minyak sayur sebanyak 3 sendok teh. Dan tambahkan asam cuka sebanyak 1 sendok teh. Lalu diaduk kembali sampai homogen. Selanjutnya adonan bioplastik dipanaskan di atas api kecil sambil diaduk sampai pati tergelatinisasi. Setelah pati tergelatinisasi, adonan bioplastik dituangkan ke dalam nampan yang sudah dilapisi dengan aluminium foil, lalu adonan diratakan dengan spatula sampai rata.
Selanjutnya adonan bioplastik diangin-anginkan dengan menggunakan kipas angin selama kurang lebih 24 jam sampai adonan mengering. Setelah adonan bioplastik mengering, dilakukan pelepasan adonan dari aluminium foil. Selanjutnya bioplastik dipotong dengan ukuran 5 x 5 cm. Setelah itu dilakukan uji degradabilitas dalam air 250 ml, dan diamati perubahan ukuran bioplastiknya setiap 10 menit selama 60 menit. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini disajikan pengamatan untuk warna dan tekstur di dalam grafik. Berdasarkan kedua grafik tersebut, dapat kita ketahui bahwa hasil dari pengamatan warna untuk kelompok 1, 4, dan 5 ini memperoleh warna hasil yang kusam atau kurang transparan, yaitu dengan skor 3. Kemudian untuk kelompok 3 dan 6 ini memperoleh hasil warna yang cenderung lebih jernih atau transparan dengan skor 4. Sedangkan pada kelompok 2 ini hanya memperoleh hasil skor 3,5, yaitu rata-rata skor 3 dengan warna kusam dan skor 4 dengan warna jernih. Kemudian untuk hasil tekstur, kelompok 4, 5, dan juga 6 ini memperoleh hasil tekstur yang elastis namun sedikit kaku, yaitu dengan skor 3. Kemudian kelompok 1 dan 3 ini memperoleh hasil tekstur yang elastis dengan skor 4, sedangkan pada kelompok 2 hasil skornya yaitu 2,5 dengan rata-rata skor 3, yaitu teksturnya elastis namun sedikit kaku, dan skor 2 ini rapuh. Selanjutnya untuk hasil pengamatan uji degradabilitas yang disajikan pada grafik. Pada data grafis hasil uji degradabilitas bioplastik ini menunjukkan bahwa kelompok 4 dan juga kelompok 6 tidak mengalami penyusutan atau bioplastiknya yang robek dari menit ke 0 sampai menit ke 60. Nah, ini bahkan mengalami peningkatan luas atau melebar yang disertai dengan tekstur yang semakin lunak. Sedangkan pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 5 ini mengalami penyusutan atau penurunan kualitas dari bioplastik. Selanjutnya adalah hasil pengamatan dari uji degradabilitas pada kelompok 6, yaitu yang disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa semakin hari bioplastik mengalami tekstur yang semakin lunak dan mengalami kerusakan atau sobek pada hari ketiga, yaitu hari Minggu, dan hancur menjadi potongan-potongan pada hari keempat, yaitu hari Senin. Sehingga dapat dilihat bahwa penyusutan atau pengurangan ataupun penurunan mutu terjadi selama 4 hari. Dengan pengamatan selama 24 jam mengalami peningkatan atau pelebaran pada bioplastik. Berikutnya adalah hasil dari pengamatan bioplastik
pati jagung, yaitu pada ulangan 1 dan ulangan kedua ini memiliki hasil yang tidak jauh berbeda. Warna yang dihasilkan cenderung jernih ataupun transparan dengan skor 4 dengan tekstur elastis namun sedikit kaku, yaitu dengan skor 3. Selanjutnya di sini ada warna pembahasan untuk warna dari yang dihasilkan dari perlakuan 6 yaitu menggunakan pati maizena 1 sendok makan dan minyak 3 sendok teh. Ini dihasilkan warna yang cukup jernih dengan skor 4 sama seperti dengan perlakuan 3 yang menggunakan pati jagung dengan tapioka dan juga 1 sendok teh minyak. Nah, perlakuan lainnya itu dihasilkan warna yang kusam dan juga kurang transparan dengan skor dari 3 sampai 3,5. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan dari tiap perlakuan seperti dari bahan baku, misalnya dari minyaknya yang adanya pigmen dari sawit yang sebelumnya tidak dilakukan dekolorisasi. Kemudian dari proses pembuatannya dan juga dari cara pengaringannya yang berbeda seperti menggunakan oven atau dengan menggunakan sinar matahari dan juga dianginkan. Nah, warna ini mempengaruhi penampakan dari produk menurut Sari 2020. Nah, bioplastik yang menggunakan tapioka dan juga maizena ini memiliki warna putih agak kekuningan karena dipengaruhi dari maizenanya dan juga tapiokanya yang berwarna putih dan juga agak kekuningan. Menurut Haryanto dan Pitani tahun 2017. Kemudian pemanasan hingga mencapai suhu gelatinisasi ini akan merubah adonan yang bening sehingga dihasilkan bioplastik yang transparan. Kemudian jika menggunakan api yang tinggi, kejernihannya juga akan rendah dan juga ketebalannya yang tinggi ini akan menghasilkan transparannya yang kurang. Lalu faktor yang mempengaruhi dari warna ini yaitu dari jumlah konsentrasi bahan pembentuk dari bioplastik dan juga dari suhu pengaringan. Hasil dari oven dan juga dianginkan atau dengan menggunakan sinar matahari jelas hasilnya akan berbeda. Jika menggunakan dianginkan, hasilnya ini akan jadi lebih bagus atau lebih baik dengan penampakan yang halus dan juga rapi. Sedangkan waktunya lebih lama dibandingkan dengan oven, tetapi jika menggunakan oven waktunya lebih efektif dan juga lebih cepat, tapi hasilnya kurang baik. Selanjutnya. Selanjutnya ini pembahasan mengenai tekstur dan juga uji degradabilitas. Pada tekstur yang dihasilkan yaitu diperoleh pada perlakuan 6 yaitu perlakuan pati maizena 1 sendok makan dengan minyak 3 sendok makan memperoleh hasil yang elastis dan sedikit kaku. Hal ini tidak jauh berbeda dengan perlakuan 4 dan 5. Kemudian pada perlakuan 1 dan 3 mendapatkan hasil yang lebih elastis. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan perlakuan dari setiap perlakuan. Dapat dilihat pada bahan baku, proses pembuatan, dan cara pengaringan. Elastisitas bioplastik berkaitan dengan interaksi plasticizer dari tapioka dan juga maizena memiliki rata-rata tekstur yang kenyal dan padat. Hal ini berdasarkan Haryanto dan Titani 2017. Dapat kita lihat pada penjelasan grafik sebelumnya diperoleh adanya perbedaan dari hasil yang diperoleh karena bahan baku yang digunakan pun berbeda.
Selain itu, proses pembuatan dan cara pengeringannya pun berbeda sehingga memperoleh hasil yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah uji degradabilitas. Pada perlakuan 4, yakni perlakuan pati jagung dengan pati tapioka dan penambahan 3 sendok teh minyak. Dan pada perlakuan 6, yaitu pati jagung saja dengan penambahan 3 sendok teh minyak, ini memperoleh hasil yang melebar atau peningkatan luas dari bioplastik yang dihasilkan dengan skor 5. Sedangkan pada perlakuan 1, 2, 3, dan 5 mengalami adanya penyusutan ataupun penurunan kualitas bioplastik. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh dari perbedaan ketebalan dari tekstur bioplastik yang akan diuji. Selain itu, berdasarkan literatur Haryanto dan Titani 2017, semakin banyak maizena yang ditambahkan, maka degradasi bioplastik semakin tinggi. Pada penelitian tersebut digunakan 2 jenis pati, yaitu pati jagung dan juga pati tapioka. Dan dari berbagai perlakuan yang dilakukan pada penelitian tersebut, didapatkan semakin tingginya maizena, maka degradasi bioplastiknya itu semakin tinggi. Sedangkan pada tapioka yang semakin tinggi, degradasi bioplastiknya pun menurun atau tidak setinggi pada pati maizena. Uji degradabilitas ini sendiri bertujuan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan bioplastik hingga terurai. Hal ini berdasarkan Diha dan kawan-kawan pada tahun 2021. Selanjutnya ada bahan pembuatan dari bioplastik. Yang pertama itu ada tepung maizena yang digunakan pada perlakuan 6. Tepung maizena ini dipilih sebagai bahan utama untuk membentuk bioplastik karena sifat higroskopisnya pada relatif humidity-nya 50% lebih rendah, yaitu sekitar 11%. 50% lebih rendah, yaitu 11% dibandingkan dengan pati singkong yang hanya 13%, kemudian pati beras itu hanya 14%, lalu pati ketan itu hanya 18%. Nah, kandungan amilopektin di tepung maizena ini sekitar 74-76%, serta amilosanya 24-26%. Nah, kandungan amilosa pada tepung maizena ini lebih besar dibandingkan dengan tapioka, yaitu sekitar 20%. Nah, kadar amilosa yang tinggi ini dapat menurunkan kemampuan pati untuk tergelatinisasi, tetapi dapat diimbangi dengan adanya kandungan amilopektin yang lebih tinggi pada maizena. Nah, kandungan amilopektin ini dapat mempengaruhi sifat kelarutan dan juga derajat gelatinisasi pati. Kemudian bahan pembuat bioplastik yang digunakan pada perlakuan ini ada cuka. Nah, cuka ini bersifat berguna untuk pelarut pada adonan plastik dan juga karagenan sebagai pembentuk gel maupun penambah dari ketebalan bioplastik. Dan pati ini juga akan menghambat pertumbuhan bakteri yang menjaga dari kontaminasi sehingga sebagai antimikroba. Kemudian ada minyak. Minyak ini digunakan karena sebagai bahan plasticizer yang bersifat hidrofobik. Minyak ini dapat memberikan keelastisitasan dan juga kekuatan bagi bioplastik. Dan selanjutnya ada air. Air ini digunakan juga sebagai pelarut, dan penggunaan air ini untuk mengurangi rekristalisasi dan juga sifat mekanik dan kerapuhan dari bioplastik. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu potensi pengembangan dari bioplastik yang dihasilkan. Potensi bioplastik dari pati jagung ini dapat digunakan untuk beberapa produk, baik kemasan maupun produk yang akan digunakan untuk sehari-hari. Yang pertama adalah bioplastik dari pati jagung ini dapat dijadikan sebagai kemasan primer pada beberapa produk pangan. Hal ini disarankan untuk digunakan pada produk padat dan juga kering. Contohnya waffle, food bar, teh, kopi, bumbu penyedap, dan juga gula. Selanjutnya, bioplastik dari pati jagung ini juga dapat diaplikasikan menjadi produk, yaitu sendok, namun disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan ketebalan dan juga cetakan yang digunakan, sehingga membentuk sendok yang kokoh. Selain itu, diperlukan juga adanya proporsi bahan baku yang digunakan sehingga sendok yang dihasilkan lebih kuat. Yang ketiga adalah pada bioplastik pati jagung yang kami hasilkan masih dapat dibentuk menyerupai pipet, sehingga bioplastik dari pati jagung ini dapat dicetak maupun dibentuk menyerupai seperti pipet, yaitu silinder. Namun, perlu adanya pengetahuan dan keterampilan cara pembentukan serta disarankan digunakan pada durasi sekitar 30 menit, sehingga pipet yang dihasilkan ini disarankan hanya sebagai pipet sekali pakai. Yang keempat adalah bioplastik dari pati jagung ini dapat digunakan menjadi kemasan sayuran, contohnya seperti cabai, paprika, dan sayuran-sayuran lain. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan, jadi kesimpulan dari pembuatan bioplastik ini yaitu tahapan pembuatan biodegradable film atau bioplastik dari pati, yaitu berupa pencampuran bahan baku, pemanasan, pencetakan, pengeringan, dan pengujian degradabilitas dengan hasil yang diperoleh berupa bioplastik berwarna cukup jernih, elastis, namun sedikit kaku. Baik, ini daftar pustaka kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai bioplastik dari pati jagung. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Dan berikut terlampir aktivitas kelompok 6 beserta pembagian tugas dari masing-masing anggota.